tepuk tangan dulu buat Bang Menteri kita, biar semangat. Masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Saya dikasih ini nih, Bang Menteri. Aduh, sebentar. Ini kayaknya kue paling enak nih. Bang Menteri ingat nggak sama kue ini, Bang? Waduh, kue cucur itu. Kue cucur. Ini kue favorit saya. Tapi kayaknya Abang punya memori sama kue cucur. Ya, kue cucur ini kue yang saya tidak bisa lupa sampai mati. Kenapa, Bang? Ceritain dong, Bang. Saya punya perjalanan panjang cerita dengan kue cucur. Jadi kue cucur inilah kue yang saya itu jual SD sampai SMP. Jadi Abang pernah jualan kue cucur? Pernah. Jadi pagi-pagi Di Papua? Di Papua. Pagi-pagi mama saya habis sholat subuh itu bangun bikin kue cucur. Setelah bangun dia bangunin saya, cuci muka, jualan kue cucur itu di rumah-rumah sekitar rumah saya. Dan itulah teman-teman saya sekolah. Jadi saya jualan kue dulu pagi-pagi. Itu usia berapa, Bang, kira-kira? Mas Prabu, 11 ya. Masih SD dong kalau Masih gitu SD, masuk SMP lah. SMP kelas 1. Jualan kue saya. Ini Jadi kisah. kue waji ya, kue Pokoknya kue-kue tradisional, tradisional lah. Kue kacang hijau, direbus, habis itu digoreng pakai tepung. Tapi laku nggak, Bang, waktu Abang Laku. Pisang goreng, cucur. Kue cucur itu, Kue cucur. itu ciri khas kue mama saya buat. Kue cucur ini? Saya Ibu ya? jualan pagi terus kue gitu. Mungkin kayak gitu juga sekarang dagang investasi ya? Investasi gitu ya? Kira-kira. Kepikiran makanya laku. Tapi saya suka merinding kalau dengar cerita kayak begitu. Abang memulai dari ya from zero to hero. Jual apa, kue cucur, sekarang jadi menteri. Kan nggak pernah terbayangkan ya, Bang. Saya juga dulu loper koran, Bang Menteri. Makanya kalau dengar cerita kayak Bang Menteri seperti ini, saya sih salut gitu, Bang. Justru harus diangkat terus. Kalau saya jualan kue itu waktu SD, SMP kelas 1 paling terakhir. Karena SMP kelas 2 kan saya sudah jadi kondektur angkot. Konektor angkot Di pula? terminal. Kan, jadi saya itu sampai SMP kelas 1 jualan kue. SMP kelas 2 itu sudah kondektur angkot hidup di terminal. Kemudian di SMA itu sopir angkot. Supir angkot, naik kelas. Oh, naik kelas. Jadi Promosi ya. Kita punya jabatan itu berproses. Iya, Di terminal pun dari kondektur angkot dulu sampai supir angkot. Itu. Kalau loper koran, Iya. itu waktu kuliah. Waktu kuliah loper koran. Oh, sama dong kalau gitu kita, Bang. Kuliah saya Siapa tahu karena jadi kuliah di menteri Jayapura, nanti, kan? loper koran. Loper koran, terus dorong gerobak di pasar, Ya. terus buruh kasar, bikin bangunan, yang penting bisa dapat duit. Itu pernah gue lakuin waktu kuliah. Ya apa aja kita kerjain. Setan pun kalau bisa kita jadikan duit, kita jadikan waktu itu. Daripada ngambil hak orang. Ya setuju itu, setuju. Dan waktu kita kuliah itu kan nggak ada orang, tinggal di asrama, nggak ada keluarga. Kecil tapi kalau halal itu nikmat banget ya, Bang Menteri ya. Saya udah kebayang judul sinetron nih, berhubung kita di grupnya MNC. Tukang kue cucur jadi menteri. Wah, itu keren banget ya nggak? Langsung kita bikin sampai jatuh tuh itu apa-apa. Tapi buat keluarga semua ya, Bang ya. Apapun yang Abang lakukan itu untuk keluarga. Betul. Iya. Saya sejak jualan kue waktu SD itu untuk membantu ibu. Ya, karena kami 8 bersaudara, sementara ibu saya hanya, mohon maaf, sederhana sekali, tukang cuci pakaian rumah orang. Ayah saya hanya buruh bangunan. Jadi kami anak-anaknya kalau mau sekolah harus kerja. Dan sebagian rezeki itu untuk bantu ibu beli Untuk bantu. beras, beli kebutuhan kami sekolah, gitu-gitu. Makanya Bang Menteri sayang sekali sama keluarganya ya, karena tentu mengalami ya pengalaman dulu dan sekarang Bang Menteri pengen kasih yang terbaik buat keluarga. Saya tahu nih setelah jadi menteri ini pasti Abang sulit ketemu keluarga. Mengingat bagaimana Bapak Presiden ngasih target untuk Bang Menteri, ya saya udah kebayang lah ketemu sama anak, ketemu sama istri itu waktunya berkualitas banget ya. Oleh karena itu di Konspirasi Prabu kami datengin langsung nih tamunya untuk Bang Menteri yang ada di sini. Bisa kita bawa, kita hadirkan langsung ke sini teman-teman semua. Hai bos. Waduh, luar biasa.
Kau ngapain di sini? Ngapain kesini ketemu bapaknya dong. Hah? Bisa ketemu sama bapak di sini? Ketemu Kok sama Oik nggak kasih tahu? papa. Oik kenapa tidak kasih tahu papa? Enggak, Aik lupa kasih tahu papa. Oh, Apa Oik, katanya? Oik lupa kasih tahu papa. Oik lupa kasih tahu papa. Oke, Luar oke, biasa. oke. Oik gimana? Apa kabar, Oik? Om tanya, Oik apa kabar? Oke. Udah makan? Sudah, Mau kue lagi tidak? Enggak. tidak. Oik, Om mau tanya, kalau papa itu di rumah galak nggak? Enggak, Enggak ya. Suka bercanda atau suka gimana papa sama Oik? suka main Suka main. Main apa saja sama papa? main paku pukul, Main apa? main paku pukul. Pukul-pukul. Baku pukul itu berkelahi. Baku pukul berkelahi. Ya iyalah bapak yang begini, semuanya diajak berkelahi. Luar biasa. Bang Menteri gimana Bang? Maksudnya dengan putra, kan kami melihat ya di sosial medianya Bang Menteri begitu, bagaimana Bang Menteri begitu care, sayang sama putra. Tapi sekarang tentu waktu mahal sekali buat Oik sebagai contoh dan juga buat keluarga. Dari Bang Menteri sendiri gimana nih Bang memberikan pemahaman buat anak-anak? Saya itu memang sejak menikah dengan istri saya itu sama-sama aktivis kan. Jadi kita ini seperti Bang Toib. Berangkat apa itu biasa aja. Tapi harus jujur bahwa anak-anak semakin kesini itu kan ada hak mereka. Di dalam diri kita. Ada sebagian hak mereka dalam diri kita yang memang kita harus kasih. Tapi karena memang saya banyak tugas, ya cara saya untuk memanage suatu ke mereka itu memang kurang. Jujur aja. Tapi saya harus memberikan pemahaman kepada mereka. Tapi yang lainnya kan udah pada gede. Yang masih kecil kan tinggal ini. Dan kalau saya pulang, biasanya main sama dia. Buka baju berkelahi. Karena mainannya tinju doang nih. Ya bos, bagaimana cara berpukul? Coba bagaimana? Terus coba tunjukkan di situ. Coba tunjukkan. Kalau bapak pukul bagaimana? Coba bagaimana? Gimana? Oik. Kalau pukul papa gimana Oik? Kalau pukul papa? Kalau pukul bapak bagaimana? Kalau lagi baku pukul sama papa yang menang siapa? Oik atau papa? Oik ya? Oh. Mungkin karena Oik suka Spider-Man ya, makanya menang terus ya? Ya, Kalau jadi Spider-Man kayak gimana Oik? Spider-Man bagaimana? Coba contoh. Ya. Kalau papa kayak Spider-Man nggak? aduh, Aduh. Oik tahu tidak kalau papa itu menteri? tahu. Nggak tahu. Emang Bang Menteri nggak pernah cerita sama Oik gitu siapa papa Enggak. sekarang? Nggak. Kenapa? Saya tidak ingin untuk mereka terbuai dengan posisi saya. Anak-anak saya mungkin jarang juga mereka sampaikan bahwa saya adalah menteri. Semuanya. Dan saya mendoktrin mereka bahwa jabatan, harta itu adalah didapatkan lewat perjuangan dan proses. Apa yang dimiliki oleh orang tuamu tidak otomatis you punya itu. You punya itu apabila berjuang. Dan yang kedua adalah jabatan jangan terlena. Jabatan ini bukan instrumen gaya-gayaan, ini pengabdian aja. Dia bisa datang dan pergi. Jadi, dan bagi saya jabatan itu biasa-biasa aja. Saya dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja. Yang membedakan kita itu kan tugas aja. Itu. Bang Menteri, ini mungkin kesempatan langka ya buat Bang Menteri. Karena sekarang tentunya disiarkan juga di televisi dan nanti juga di sosial media akan terus ada. Saya ingin memberikan kesempatan buat Bang Menteri gitu untuk menitipkan pesan
lewat rekaman ini. Pesan seorang Bang Menteri sebagai ayah kepada anak-anaknya mengingat bagaimana tugas berat yang diemban oleh sang ayah begitu. Silahkan Bang. Saya tuh punya anak itu 4. Satu sekarang semester 5 di UI. Dan dia ikut jejak saya jadi aktivis. Dia masuk di HMI, dia masuk di BEM, dia masuk di HIMI perguruan tinggi. Kalau yang ini tidak perlu diberitahu, karena kadang-kadang dia lebih pintar dari apa yang kita tahu dalam konteks dunia pergerakan. Kalau yang nomor 2 itu masih SMA kelas 3, dan mereka sangat memahami. Karena sejak kecil, sejak SD, waktu saya di Jayapura, jadi aktivis, ketika saya training di HMI, saya memberikan ceramah di anak-anak HMI, saya bawa anak-anak itu. Jadi anak-anak saya itu sudah biasa dengan dunia pergerakan. Nah, yang harus saya kasih penjelasan itu ke anak saya nomor 3. Si Emir. Ini baru kelas 5 SD. Baru kelas 5 SD. Dan dia agaknya mungkin gaya Jakartanya lebih banyak daripada gaya daerahnya dia. Jadi tuntutan waktu, tuntutan pingin jalan itu lebih besar. Dan saya kasih pemahaman bahwa bekerja di pemerintah itu waktunya lebih banyak ke pemerintah. Kalau saya pulang, baru itu waktu kalian punya. Tapi kalau di luar, itu punya negara. Dan kalau punya negara, saya harus fokus untuk urusan negara. Susah mereka terima. Tapi saya katakan untuk mereka bahwa inilah arti sebuah pengabdian. Memilih mana? Waktu saya sama kalian, atau waktu saya untuk mengurus rakyat, untuk lapangan pekerjaan. Dan itu berlahan-lahan. Dan sekarang mereka paham. Kalau yang ini, paham ke tidak ya? Ini paham ke tidak? Paham. Yang Bapak jelaskan ini, Emir paham ke tidak? Oik paham ke tidak? Paham. Benar. Benar. Oh benar. Dia cukup paham sih. Jadi tidak perlu saya jelasin lagi kalau begini. Dia cukup paham. Jadi kalau Bapak tidak pulang-pulang, biasa aja kan? Ya. Biasa kan? Biasa Ya. saja. Oik tidak pusing kan? Tidak. Kangen tidak? Tidak. Tidak Ini kan? benaran ini. Beneran. Ini disiarkan di TV loh. Ini benaran. Beneran. Benaran. Atau kangen sedikit? Kangen sedikit sih. Jangan sedikit sih. Luar biasa. Ya udah kita berikan waktu untuk kangen-kangenan antara Oik dan juga Bang Menteri. Terima kasih banyak sudah hadir ke Konspirasi Prabu. Ya. Cerita-ceritanya Bang Menteri tentu sangat menginspirasi buat banyak orang. Seperti yang Bang Menteri tadi katakan bahwa Bang Menteri ini sebagian milik negara, milik rakyat. Jadi harus publik mendapatkan lesson inspirasi dari seorang Bang Menteri. Terima kasih banyak Bang Makasih. Menteri sudah hadir. Tapi di bagi Konspirasi saya Prabu. satu ya, sesibuk apapun itu orang, terutama laki-laki, itu tahu diri kapan harus dia sebagai ayah dari anak-anak dan suami dari seorang istri. Dan ketika itu mampu kita memberikan ruang, sekalipun ruangnya tidak banyak, saya yakin semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Amin, amin. Begitu kan? Ya. Setuju kan? Susu. Setuju. Ya, sudah setuju. Kita lah. berikan tepuk tangan untuk Bang Menteri kita. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bang Bahlil, Bang Menteri kita. Semoga bisa memberikan banyak sekali insight untuk kita semua ke depan. Sampai ketemu lagi di Konspirasi Prabu dengan tamu inspiratif lainnya.